Pak D. Salah. Salah. Itu apa Pak Melaku? Enggak. Awas itu. Coba ya, Pak D. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah bisa dimulai sekarang. Segera untuk menggabung ya. Ya, masih banyak yang ini belum. Masih 29. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa, Mbak? Jumlahnya 74. 74 ya. Ini masih 29 namanya. Ya Bu, apa Bu? Ini masih 40 ya. Masih kurang 40 lebih nih. Iya Bu. Yang lainnya mana ini? Mungkin masih proses mungkin. Ada sebagian yang kerja Bu Dewi. Iya. Sebagian kan nggak semuanya Mas. Ini kan jumlahnya 70 lebih. Ini kan udah 9. Habis 30 Iya. lagi 1. Jadi 29. Tadi ada kelompok saya yang 2 yang namanya Ardiansa sama Rizka kerja. Oh gitu ya. Sama Kurniawan. Kita mulai aja jam malam. Ya udah seadanya ya sekarang ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pun tadi sempat ada kendala, lampunya listriknya padam ya. Alhamdulillah sudah nyala. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi topik 13 yaitu tentang perhitungan angka pengganda. Pada penjelasan malam hari ini nanti akan dibawakan oleh kelompok Anda, kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan daripada topik 13. Sekiranya nanti ada pertanyaan, nanti di akhir presentasi bisa ditanyakan apa yang belum jelas. Pada waktu dijelaskan untuk slide, mana yang belum jelas, setelah ditulis di kertas, nanti setelah selesai presentasi bisa ditanyakan ke saya. Paham ya? Sekarang bisa dimulai Mbak. Ya Bu. Dilihat waktunya. Oke, silakan. Bu.
Bentar Bu, masih adzan. Ya. Oh iya, ada Nisa ini ya. Tempat saya juga. Assalamualaikum Pak. Mas, rokok mas, rokok mas. Untuk anakku ya. PT-nya Mbak. Slide-nya dibesarkan Mbak ya. Ya bentar Bu. Ayo iki sapa maneh? Multiplier dan perubahan pendapatan nasional. Pada sistem perekonomian 3 sektor dan 4 sektor, terdapat sejumlah faktor yang dapat mengakibatkan perubahan pada keseimbangan Y atau pendapatan nasional yang semula pada keseimbangan baru. Faktor yang bisa menimbulkan keseimbangan adalah sebagai berikut. 1. Perubahan investasi. 2. Perubahan pajak. 3. Perubahan pengeluaran pemerintah. 4. Perubahan X dan M. 5.
Perhitungan angka penggandaan. Astagfirullah. Mas laptop aku guys. Perhitungan angka penggandaan dengan pendekatan dua sektor. Di sini ada contoh soal. Dimisalkan dalam 1 miliar rupiah fungsi konsumsi diibaratkan C sama dengan 20 plus 0,75 Y dan besarnya investasi diibaratkan I sama dengan 10. Maka pendapatan keseimbangan sebesar 120. Apabila terdapat tambahan investasi sebesar 2, maka pendapatan sekarang ialah maka ada beberapa rumus yaitu delta Y sama dengan K dikali delta I. Yang kedua delta Y sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Y sekarang sama dengan Y sebelum plus tambahan Y dan delta Y. Y sekarang sama dengan 120 plus 8. Jadi totalnya 128 miliar rupiah. Ayo sama mana bro? Ayo aku seraya astagfirullah. Apa ya? Macam Pak. Sini mau Pak aku. Gua aku dilok nong jaring kuasai, tapi juga kan moco. Gak sangat norek di sini. Iya. Ayo sila. Anu mana? Enter. Sila Chan Sisil. Perhitungan angka penggandaan dengan pendekatan 3 sektor. Perhitungan pendapatan keseimbangan 3 sektor terdiri dari variabel konsumsi C, investasi I, pengeluaran pemerintah G, pajak TX, dan pembayaran transfer TR. Sama dengan C plus Kak Popo kayak macam ini kayak bisa aku lara belajar rumusnya Y sama dengan Y plus I plus G. Kedua, kurung buka sama dengan A, ketiga, Y sama dengan A plus Y kurangi TX plus TR kurung tutup plus I plus G. 4. Y sama dengan A plus Y kurangi BTX plus BTR plus I plus G. 5. Y sama dengan Y dikurangi BY sama dengan A kurangi BTX plus BTR plus I plus G. 6.
kurung buka kurung buka 1 min B kurung tutup Y sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G. Yang terakhir sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G. PPT-nya bisa dibesarkan, Mbak. Halo. PPT-nya, slide-nya dibesarkan, Mbak. Ini nggak kelihatan ya. Bisa dibesarkan nggak ya? Ya, Bu. PPT-nya dibesarkan, Mbak. Ini hanya separuh ini. Full layar bisa nggak ini? Nggak bisa besar ya. Nggak kelihatan ini PPT-nya. Masih kecil, Bu. Iya, masih kecil. Di sini bisa. Di sini sudah besar, Bu. Ini kok nggak bisa ya? Masih kecil, Bu. Iya, bentar. Sudah, Mbak. Next, lanjut. Mas Taufik, silakan presentasi, Mas Taufik. Mas Taufik itu. Mas. Contoh soal perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 3 sektor. Dimisalkan dalam miliar rupiah, fungsi konsumsi C sama dengan 20 plus 0,75 Y, besarnya investasi I sama dengan 10. Pengeluaran pemerintah G sama dengan 8, pajak TX sama dengan 6, dan pembayaran transfer TR sama dengan 5. Maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan 3 sektor adalah sebagai berikut. Y sama dengan A min BTX plus BTR plus 1 plus G sama dengan 20 min 0,75 dalam kurung 6 plus 10 plus 8 sama dengan 149 miliar rupiah. Mbak Novia, silakan. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 4 sektor. Perhitungan pendapatan keseimbangan 3 sektor terdiri dari variabel konsumsi atau C, investasi atau I, pengeluaran pemerintah atau B, pajak atau TX, pembayaran transfer atau TR, ekspor atau X, dan impor atau M. Rumusnya yang pertama, Y sama dengan C plus I plus G sama dengan dalam kurung X min M. E
dalam kurung C sama dengan A plus BYD sama dengan YD sama dengan YD sama dengan Y min TX plus TR. Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX min TR plus I plus G plus dalam kurung X min M. Yang keempat, Y sama dengan A plus BY min BTX plus BTR plus I plus G plus dalam kurung X min M. Yang terakhir, Y min BY sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dalam kurung 1 min B, Y sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G plus dalam kurung X min M. Yang ketujuh, Y sama dengan A min BTX min BTR plus plus I plus G plus dalam kurung X min M. Contoh soal perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 4 sektor. Dimisalkan dalam miliar rupiah, fungsi konsumsi atau C sama dengan 20 plus 0,75. Besarnya investasi atau I sama dengan 10. Pengeluaran pemerintah 8. Pajak sama dengan 6. Pembayaran transfer atau TR sama dengan 5. Ekspor sama dengan 4 dan impor sama dengan 3. Maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan 3 sektor adalah sebagai berikut. Y sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G plus dalam kurung X min M sama dengan 20 min 0,75 dikali 6 plus 0,75 dikali 5 plus 10 plus 8 plus dalam kurung 4 min 3. Hasilnya 153 miliar rupiah. Sekian dari kelompok kami. Ya, silakan. Saat ini silakan yang ingin bertanya. Ini saya jelaskan dulu, Mbak. Ya, Bu. Dimulai slide yang pertama, Mbak. Saya jelaskan sebentar. Slide pertama. Bentar, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini ya. Slide apa, Mas? Slide pertama. Ya, apa sih laptopmu? Saya. Kita mulai dengan multiplier atau angka pengganda. Pada angka pengganda di sini, nanti simbol daripada angka pengganda atau multiplier adalah K. Ya. Next, lanjut Mbak, slide-nya. Lanjut. Terus, lanjut. Lanjut terus. Terus, ya. Terus. Next. Oke, stop. Dua sektornya belum ada ya? Yang dua sektor dulu. Iya, Bu. Dua sektor. Angka pengganda yang dua sektor.
Ini, Bu. Ini kan, ya, dah. Untuk angka pengganda atau multiplier itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama angka pengganda investasi, yang kedua angka pengganda pemerintah, angka pengganda transfer, angka pengganda pajak, dan angka pengganda ekspor. Nah, di sini ada delta Y sama dengan K kali delta I. Pada delta Y itu merupakan penambahan dari penambahan Y. Kalau kemarin mengenai delta Y itu membahas tentang MPC MPS, di mana mencari delta Y itu diperoleh dari Y2 dikurangi Y1. Sedangkan untuk angka pengganda atau multiplier, delta Y di sini adalah bukan Y2 dikurangi Y1, tapi K kali delta I. Nah, K itu multiplier. Sedangkan delta I adalah tambahan dari investasi. Ini kalau yang diketahui investasi. Sedangkan nanti pada rumus delta Y ini tidak selamanya bahwa delta Y sama dengan K kali delta I. Tapi delta Y bisa juga sama dengan K kali delta G. Bisa juga delta Y sama dengan K kali delta TR. Bisa juga delta Y sama dengan K kali delta TX. Bisa juga delta Y sama dengan K kali ekspor min impor. Jadi tidak selamanya bahwa untuk mencari tambahan pendapatan itu rumusnya harus K kali delta I. Delta I ini bisa berubah-ubah, ya. Nah, di situ ada nilai 120. Nilai 120 itu diperoleh dari nilai Y sama dengan C plus I. Ya. Mencari pendapatan keseimbangan, yaitu Y sama dengan C plus I. C-nya itu sudah diketahui di situ, ada fungsi konsumsi, dan investasinya ada, yaitu 10. Dan tambahan investasinya 2. Pada perhitungan di sini untuk fungsi konsumsi, ini Y-nya adalah Y biasa. Nanti kalau sudah diketahui ada pajak dan transfer, maka untuk fungsi konsumsinya Y-nya tidak Y biasa, tapi ada YD-nya. Sehingga nanti untuk fungsi konsumsinya yang semula C sama dengan A plus BY, sekarang menjadi C sama dengan A plus BYD. Next. Slide-nya lanjut, Mbak. Nah, ini. Yang tadi ya, perhatikan. Kalau yang tadi Y-nya adalah Y biasa, tapi kalau di sini sudah diketahui ada pajak dan transfer, maka Y-nya adalah harus YD. Di mana YD itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, YD sama dengan Y plus TR min TX. Nah, jadi untuk fungsi konsumsinya yang semula hanya 20 plus 0,75Y, karena sudah ada pajak dan mungkin juga ada transfer, maka untuk fungsi konsumsinya ini nanti adalah 20 plus 0,75 YD. YD nanti diperoleh dari Y plus TR min TX. Sehingga ini Anda lihat rumusnya ya. Y sama dengan A min B TX plus B TR plus I plus G. Ya. Kenapa ini ada A min B TX? Ada B-nya, yang lain tidak. Karena ini dilihat dari rumusnya ya, bahwa A ini nanti ada A plus TR min TX, nanti A plus BYD. A plus BYD itu ada TX-nya, ada TR-nya. Maka ini ada B-nya. Kalau I investasi sama government expenditure tidak ada. Ya. Sehingga itu Anda bisa lihat ya.
ada A-nya autonomous 20. Ini seharusnya kurang perhitungannya, Mbak ya. Ini kalau Anda lihat ya, ini penulisannya nggak kurang ini. Karena A min BTX plus BTR. B-nya adalah 0,75, TX-nya 6. Kemudian B-nya ini ditambah B, B-nya belum ada ya. B-nya ditambah lagi 0,75 kali TR-nya. TR-nya diketahui enggak ini tadi? Coba. Suratnya ini ada TR-nya ya? Halo? Enggak kelihatan ya, Pak? Halo? Suaranya dengar enggak ini? Iya, Tes, tes. iya. Oh, iya. Ini Dengar, ada Bu. TR-nya enggak ini? Ini iya Bu, yang ini B-nya nggak ada yang 0,75 ini. Ya belum ada ya? Iya Bu. Berarti 0,75 kali TR-nya. TR-nya berapa itu? 3 ya? Tuh, 3. Ini yang sebelah sini ada enggak TR-nya? Sebelahnya. Bentar. Full PPT-nya ada enggak ini? TR-nya. Berapa TR-nya? Ada enggak? TR-nya ada enggak situ? Ini TR-nya 10 Bu. TR-nya 10 ya? Iya. Ya berarti 10. Loh, investasi tambah. Enggak clear, coba saya lihat dulu. Ini slide berapa ini? Yang Slide berapa? bentar Bu, bentar. Bentar, ya. Coba saya lihat dulu di PPT di sini. Oh iya, TR-nya 5 Bu, maaf, TR-nya 5. Nah, ya, TR-nya 5 ya. Nah, diketik dulu 5 plus I investasinya 10 ya. 10, iya. Plus 10 plus 8. Lagi dihitung lagi nih, ditambahkan Mbak. 10 plus 8. Ah, bentar, sudah bagus. Tinggal nanti berapa jumlahnya ya. Coba dihitung. Salahnya menghitung. Ini kalkulator, guys. Sudah ketemu belum? Hitung ya. Ya Bu, sebentar. Iya. 0,75 kali 6 4,5. Ya, 4,5. 4,5. 4,5. 8,25 ditambah apa ya? 18 sama 20 38. 3 Berapa? Sudah ketemu? Kali 6 kan 0,75 dikali 6. Ditilikna perkalian, Bos. Nah, 20 ya, berarti nanti 38 dikurangi 0,75 ya. Benar. Coba dihitung. 20 min 0,75 itu berapa? 0,75 kali 6 berapa? 4,5 ya? 4,5. Ya, 4,5 ya. Iya, Bu. Ditambahkan 0,75 berapa? 3,5. 35 berapa? 20 dikurangi 4,5 ditambah Ya. ditambah 3,5. Iya, tambah 18. 10, iya ditambah 30, Bu.
Nah, nanti dihitung lagi ya. Ya, perkiraannya 30. Benar? Sudah ya? 30 miliar, Rek. 30. Coba dihitung. Bentar. Yang lainnya mana? Yang lainnya juga menghitung. Ini salah perhitunganmu. Ya. 37, koma. Bentar, kayaknya ngitung dulu. 37,25. Iya. Bentar ya. 0,7. 3,75 37,25 kali ya 6 20 45 tambah 20 dikali 4 setengah 0,7 tambah 35 tambah 37,25 ya. Iya, Bu. Ya. 37,25 atau kita bulatkan langsung 37 ya. Ya. Next, slide selanjutnya. Halo, lanjut. Di Mangrek. Astagfirullah. Bentar, Mbak. Yang balik-balik lagi itu tadi. Yang balik-balik. Nah, ini ya. Untuk perhitungan ini ya. Sebenarnya enggak gini ya. Jadi Y sama dengan A. A itu tadi 20, A plus BY. BY-nya tadi. Jadi ini nanti kamu tulis Mbak kertas, silakan. Saya jelaskan. Y sama dengan 20 plus ya, plus 0,75 ya, Plus 20 plus 0,75 karena Y ini Y biasa tapi ada TX dan TR maka 20 plus 0,75 YD ya, YD. Jadi fungsi konsumsinya jadi 20 plus 0,75 YD. Sehingga untuk perhitungannya adalah 20 plus 0,75 buka kurung Y plus TR min TX ya plus I plus G. Sehingga nanti hasilnya Y sama dengan 20 plus 0,75 Y. Ya. Udah. Saya bingung dulu. 0,75 dalam buka kurung Y plus TR-nya berapa? 5. TX-nya adalah 6. Tutup kurung plus I adalah 10. G-nya adalah 8. Sehingga untuk perhitungannya Y sama dengan 20 plus 0,75 Y. Ya, sudah. Ini. Terus plus ini. 5 dikurangi 6. 5 dikurangi 6 menjadi 1. Menjadi min 0,75. Ya. Paham? 5 dikurangi 6. Jadi 1. Min 1. Min 1 kali 0,75. Maka plus 10 tambah 8 menjadi 18. Di mana ada unsur Y, ini dijadikan 1. Y sama dengan, Y tadi Y sama dengan, jadi Y min 0,75 Y sama dengan, ya, halo,
Rumusnya jadi 38 ya. 38 dikurangi 0,75. Sudah. Y itu adalah 1, Y dikurangi 0,75 menjadi 0,25 Y sama dengan 38 dikurangi 0,75. Apa? Nah, ini pakai bukunya siapa ya ini? Perhitungannya ini. Referensinya, Mbak. Halo? Iya, Bu. Referensi pakai bukunya siapa yang 3 sektor ini? Maaf, Bu, nggak Halo? kedengeran. Apa, Bu? Oh, putus-putus ya? Iya, Bu. Oh. Ini pakai referensinya bukunya siapa ini, Mbak? Pakai referensinya. Iya. Dari Yang ada Google, Bu. TX-nya. Dari Google. Ah. Makanya perhitungannya kok agak membingungkan ya. Iya, bingung sekali, Bu. Makanya kalau cari itu buku dulu, karena kalau dari Google itu biasanya tidak akurat ya. Iya, Bu. Sudah. Iya, nggak apa-apa, sudah. Sudah, lanjut. Ingat 37,25. Nah, Y sama dengan 37,25 dibagi 0,25. Ada 149, Mbak. Ya. Iya, Bu. Hasilnya bukan 38 tapi ada 149 nanti. Iya, ini berarti salah semua ya, Bu? Ya, salah semua itu. Perhitungannya salah semua. Iya. Ya. Karena untuk fungsi konsumsinya yang semulanya Y biasa, karena ada pajak dan transfer, maka Y-nya menjadi YD. Untuk perhitungan YD-nya enggak seperti ini. Ya, enggak Y sama dengan A min BTX, enggak. Tapi A plus B itu Y plus TR min TX baru plus I plus G. Ya, ini perhitungannya salah. Next. Kurang berapa menit ini, Mbak? Bentar. Masih lama? Zoom-nya? Halo? Ini, lama ini itu, Bu. Ini YouTube-nya sampai astagfirullah. Zoom-nya premium, Bu. Jadi tidak ada batasan waktu. Oh, gitu. Saya lanjutkan ya. Next. Iya, dah. Slide-nya next. Ya, ini 4. 4 sektor seperti tadi, sama. Tinggal menambahkan ekspor dan impor. Ya, perhitungannya sama. Lanjut. Slide-nya lanjut. Nanti kalau nggak paham bisa dibaca PPT-nya Bu Dewi yang sudah saya share ya. Oh, ini juga cara menghitung nggak salah kalau mencari pendapatan keseimbangan ya. Lanjut, Mbak. Sudah, Bu, habis. Sudah. Berarti untuk pembahasan Anda ini hanya mencari pendapatan keseimbangan, bukan mencari multipliernya. Perhitungan multiplier tadi ada K-nya ya. Delta Y sama dengan K kali delta I. Atau mungkin ada juga delta Y sama dengan K kali delta G. Ada lagi delta Y sama dengan K kali delta TX dan seterusnya. Tapi slide Anda itu ada salah. Ini bukan membahas angka pengganda. Angka penggandanya depan saja. Yang belakangnya belum menggambarkan. Iya. Iya, Bu. Ini K-nya berapa? Ya. K. K itu diperoleh dari mana itu? 4. Halo? Ini slide pertama ya? Iya, Bu. Ya. Saya.
Syarat pertama. Nah, itu K. K-nya dapat dari mana itu? 4. Kan enggak diuraikan perhitungannya ya. Seharusnya ada. Kalau waktunya ada, coba dibuka PPT-nya Bu Dewi sebentar. Bisa enggak? Yang ada di e-learning. Sebentar, Bu. Bisa. PPT-nya Bu Dewi yang di e-learning. Ada sebentar aja. Biar paham. Jangan paham. Tenang. Bisa ya? Tolong dibuka PPT-nya Bu Dewi yang di e-learning itu. Iya, Bu. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Tunggu. Gimana? Jujur, PPT e-learning, bukan e-learning. Enggak learning. Emang kamu sering sih? Download dulu ya. Bisa, Mbak? Bentar, Bu. Iya. Terus main download ya, Mas? Terus masih kena share screen ya, Bu lagi. Ini bisa screen enggak sih? Tuh. Buka bahasanya. Duduk anyar. Ini share bawah aja, Pak. Ya ini. Semua jelas. Terus muncul. Semua jelas. Ini. Ini, Bu. Iya. Buka langsung slide-nya, Mbak. Next. Ya. Itu bisa dilihat. Sebelum ini belum. Nah, ini kan tadi. Tuh, yang itu tadi, Mbak, sebentar. Nah. Ya. Yang tadi Anda tulis, inilah jawabannya. Ya. Ya. Nah, perhatikan itu ada angka penggandanya K. 1/1 B. Penjelasannya lebih mendetail ya. Iya, Bu. Nah, perhatikan di situ. Jadi tidak ada pajak dan transfer dulu. Dan nanti kalau ada pajak dan transfer nanti di belakangnya ya. Jadi 4 oleh dari mana? Yaitu K sama dengan 1/1 B. 1/1 B, B-nya adalah MPC. Maka 1 dibagi 0,25 menjadi 4. K-nya adalah 4. Tadi ya.
Ya, berarti itu. Jadi kalau ada pajak dan transfer bukan ini tadi ya. Ini yang hanya biasa. Belum ada YD-nya, cuma hanya Y saja. Next. Next, Mbak. Slide-nya lanjut biar paham. Nah, ini pun juga sama. Ya. Lanjut, ini bisa dibuka di bukunya Sherman juga ada mengenai perhitungan angka pengganda. Ya, bukunya Sherman Rosidi. Lanjut, next. Nah, ini sudah loh, yang itu tadi dulu. Apa, Bu? Yang tadi sebelum ini, Mbak. Sebelum ini yang tadi ada TX ya, ini ya. Loh. Yang tadi. Jangan dipindah dulu, yang tadi dulu. Ini, Bu. Halo. Ah, iya. Anda perhatikan di sini. Ini merupakan variabel-variabelnya. Jadi perhitungannya, kalau Anda menjelaskan tentang itu tadi, ini yang dimaksudkan. Ya, Y sama dengan A min B, TX min BTR plus I plus G. Itu kalau yang Anda maksudkan. Ya, yang dimaksudkan tadi. Tapi untuk mencarinya K, maka ini adalah multipliernya. Kalau Y ini adalah secara keseluruhan. Keseluruhan daripada fungsi konsumsinya tadi ya. Dan tadi menjelaskannya tidak harus langsung berapa nilainya ya. Nah, lanjut di sini. Berapakah pendapatan sekarang? YX apakah terdapat tambahan pajak sebesar 2? Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa ada tambahan pajak 2. Kebetulan di sini saya memberikan contohnya tambahannya 2 saja, 2 semua. Jadi kalau misalkan ada buku, mungkin tidak hanya tambahnya sebesar 2, ada juga 3, 4, atau dan berapa itu seterusnya ya. Itu yang dimaksudkan seperti ini. Ya. Ini yang dimaksudkan. Kalau misalkan Anda mencari Y-nya, Y-nya saja. Tapi itu nanti keseluruhannya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Next. Jawabannya di slide selanjutnya. Nah, ini ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Perhitungannya adalah ada 149. Tadi ya, saya menghitungnya 149. Kalau yang tadi langsung Y sama dengan A min BTX plus BTR itu merupakan suatu variabel yang nanti untuk mencari rumus K-nya. Apakah itu nanti K-nya itu multiplier investasi, multiplier pemerintah, pajak, transfer, atau ekspor impornya untuk mempermudahnya, ya, mempermudah rumusnya, ya. Itu Anda lihat semua sudah jelas di sini ya, bisa Anda pelajari nanti. Ya. Demikian juga untuk yang 4 sektor. 4 sektor tinggal menambahkan ekspor min impor. Ya. Ini untuk 4 sektornya. Kenapa ada B? Karena tadi merupakan variabelnya beda. Karena ada dari YD-nya tadi ya, YD. Kalau I sama G itu merupakan suatu murni. Sama dengan juga X dan impornya juga sama. Ya. Dan silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Halo? Ya, Bu. Dengar ya? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Itu penjelasan dari saya, dari PPT yang mungkin lebih mudah untuk dipahami. Silakan. Ini tentang apa sih? Mas, Mbak, ada pertanyaan, silakan. Pesan saya sambil ada yang kalau mau tanya ya.
Nanti kalau misalkan disuruh download, ya di-download. Suruh lihat, jangan sampai nanti mengerjakan tugas, kemudian tidak download, uploadnya bukan mata kuliah saya. Ada yang seperti itu. Jawabannya bukan makro, tapi jawaban mata kuliah lain, atau mungkin bab yang lain, bukan materinya. Ya, hati-hati. Dan juga mengenai absen maupun tugas, kalau bisa nanti ada namanya sama NIM-nya untuk mempermudah saya ya. Untuk UAS atau tugas tolong kalau ngupload nanti pakai PDF ya, formatnya jangan Word. Kalau Word itu nanti kadang nggak bisa dibuka, juga nggak bisa dibaca. Ya, paham ya? Ya, Bu. Silakan ada pertanyaan. Silakan, saya tunggu. Kalau ada pertanyaan silakan Mbak, Mas. Yo, ini sudah banyak yang keluar, tadi 49, sekarang 45, yang keluar 4. Ayo, jangan keluar dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Tapi kalau ya sudah ada, saya tunggu. Silakan. Bu, dengar ya? Iya, Bu. Iya. Cukup Bu. Udah tidak Cukup. ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Sudah, Bu, tidak ada. Ya sudah, alhamdulillah ya. Udah nanti kalau ada ujian seperti ini bisa ngerjakan ya. Sudah. Amin. Baik Bu. Amin, Bu. Ya Allah, Bu. Amin Bu, amin Bu, Mohon amin. maaf, ini sebenarnya harinya hari libur ya, cuti bersama. Saya Nggih, pakai Bu. hajat. Mohon maaf, nanti biar pada waktu akan UAS kita libur gitu loh. Jadi orang lain kuliah kita libur. Ya. Bu. Ya, siap. Ya Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Pertemuannya 3 kali. Ya ya. Memang sudah nggak ada pertanyaan. Untuk materi hari ini saya akhiri sampai sini saja ya, cukup sekian. Bila ada kesalahan budaya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa lihat via WA ya. Kalau sudah saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut. Karung. Saya. Nah, Kira Presentasi ini sangat-sangat luas. ini bentuk tembura ki, tembura. Masih harus lah. Oh, kon ke kon di temi kon to. Ya apa ya? Ngawur iki. Taburan Loh, nah. aku kan apa? Iki lho. Iki harus lah. Ada nyanyi Ya, deh. sumpah ya, sepaneng. Pol, wes. Iya. Ayo. Ini lho. Rangatur. Bisa. Meeting iki. Karek sis.